Bab 3390. Godaan warisan Master Mulia. Bocah Qin, kamu belum lupa, galaksi memberitahumu sebelumnya tentang teleportasi. Maksudmu, beri aku kualifikasi yang bisa diteleportasi sesuka hatiku di tanah air dan daratan dunia dewa. Benar saja, ketika kartu andalan keluar, alis Erik Qin tiba-tiba melonjak. Warisan Dewa Bintang, dia tidak terlalu menghargainya. Meskipun dia tahu itu sangat kuat, tidak ada yang mendapatkannya sejak zaman kuno sampai sekarang, dan dia sendiri memiliki banyak metode kultivasi, jadi dia tidak terlalu tertarik. Tapi kalau kembali ke bintang biru lewat galaksi, tapi tak bisa balik lagi ke daratan dunia, sayang sekali. Harus dikatakan bahwa Erik Qin menghargai ini bahkan lebih dari warisan Master Mulia. Ya, kamu juga tahu bahwa lembah transmisi di sisi lain galaksi memungkinkan kamu untuk berteleportasi ke dunia kecil, jadi selama kamu bisa mendapatkan warisan Dewa Bintang, termasuk wilayah rahasia galaksi, kamu bisa menggunakan lembah ini sesukamu. Kamu bahkan bisa jalan-jalan tidak hanya ke tempat yang ingin kamu tuju, kamu juga bisa teleportasi ke daratan Jiushu atau dunia kecil lainnya, goda tetua bintang. Coba pikirkan, apakah daratan Jiushu atau dunia tempat kamu berada agak berbeda dengan daratan dunia dewa? Jika kamu memiliki kualifikasi seperti itu, berarti kamu memiliki harta yang sangat besar daripada kultivator lainnya. Jangan bicara pusaka Dewa Bintang, berapa nilai lembah transmisi ini? Mata Erik Qin berbinar, apalagi kata-kata tetua bintang benar-benar menggugah hatinya. Dia pasti akan kembali ke bintang biru, tapi mungkin dia tidak bisa menghancurkan kehampaan dan pergi ke dunia dewa bersama kerabat dan teman-temannya di sana. Dengan lembah transmisi, banyak urusan yang dipermudah. Ada juga harta atau teknik khusus untuk setiap dunia, seperti ilmu pelatihan campuran di bintang biru, teknik tanpa nama di daratan Jiushu dan ilmu tiada dua, yang tentunya juga bagus. Jadi menurutmu, pentingkah mendapatkan pusaka Dewa Bintang? Kata tetua bintang bangga. Tentu saja itu penting, tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya, senior, aku tidak punya arah. Erik Qin tersenyum. Jangan bohong, nak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mendapatkan pusaka Dewa Bintang. Tapi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pasti ada hubungannya dengan rapat terbesar. Adapun cara mendapatkan warisan di sana, itu tergantung pada kemampuanmu. Senior yakin ada hubungannya dengan rapat terbesar, pikir Erik Qin. Tentu saja, rapat terbesar dibuat oleh majikan, dan itu bertepatan dengan waktu pembukaan wilayah rahasia galaksi. Hanya dengan memikirkannya saja juga kamu bisa menebaknya sendiri, tetapi tidak ada gunanya menguji aku, karena aku benar-benar belum tahu cara spesifiknya, kata tetua bintang. Erik Qin mengangguk. Jika rapat terbesar didirikan oleh Master Mulia Galaksi, berarti pada saat daratan Jiushu dalam bahaya, yang bangkit untuk menyelamatkan semua kultivator adalah Master Mulia Galaksi. Ketika semua orang putus asa dan kultivator akan dihancurkan oleh klan iblis, Master Mulia Galaksi muncul dan membunuh 3 kaisar iblis sendirian. Kekuatannya memang menakutkan. Namun, jangan terlalu tenang. Aku optimis tentang kamu, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mewarisi. Tetua bintang menuangkan air dingin lagi kali ini. Selama berabad-abad, telah banyak dewa kultivator dunia memasuki daratan Jiushu, yang mana di antara mereka yang bukan pejuang kebanggaan pada waktu itu. Ada naga dan phoenix di antara orang-orang. Ada beberapa yang lebih tinggi dan lebih muda dari kultivasi kamu. Tapi pada akhirnya, mereka semua kembali tanpa hasil, apalagi kali ini,
kamu bukan yang terkuat di antara 11 orang, kan? Senior, apakah kamu ingin aku pergi atau kamu ingin aku berhenti sama dengan? Erikin tersenyum kecut. Tentu saja aku ingin kamu pergi, tetapi kamu juga harus jelas bahwa kekuatanmu saat ini tidak terlalu besar. Kamu hanya akan termotivasi ketika kamu berada di bawah tekanan, kata tetua bintang langsung. Aku tahu ini, tapi demi manfaat tadi itu, aku pasti akan memperjuangkan warisan ini. Erikin menarik napas dalam-dalam dan merasakan motivasi di hatinya. Dia tidak berebut sebelumnya karena Vinola Su sakit parah, dia sedang memikirkan cara menyelamatkan Vinola Su. Sekarang Vinola telah pulih, dia tidak punya alasan untuk tidak mencoba yang terbaik. Entah itu untuk warisan atau kesempatan untuk kembali. Dalam rapat terbesar ini, dia harus memperjuangkan apapun yang dia katakan. Kalau begitu senior, rapat terbesar aku bisa ikut, Vinola Su dia bisa ikut juga. Dia sama sekali tidak bisa. Kali ini, jawaban tetua bintang tegas. Rapat terbesar adalah kesempatan yang disiapkan oleh Tuan Besar Master Mulia untuk daratan Jeoshu. Kalian bisa bergabung karena token emas dan telah diakui oleh Master Mulia. Tapi pasangan seimanmu tidak punya token emas, jadi mungkin ada masalah jika masuk. Erikin sedikit menyesal. Tapi dia juga puas, walaupun Vinola Su tidak bisa masuk ke rapat terbesar untuk mencari peluang, tapi itu cukup untuk menyelesaikan serangan balik jiwa esnya. Juga, ketika berbicara tentang token emas, Erikin terlihat aneh. Jadi karena token emas, berarti tanda aku sebenarnya tidak berbeda dengan milik orang lain, kan? Kata Erikin. Jadi senior mengatakan bahwa jika aku dalam bahaya, aku tidak akan diteleportasi kembali, sebenarnya berbohong kepada aku, kan? Kamu benar-benar pintar. Tetapi kamu memasuki daratan Jeoshu tanpa token emas. Akan sangat memalukan jika aku tidak menakutimu. Tetua bintang tertawa kering. Setelah beberapa kata dengan tetua bintang, Erikin pun mengakhiri transmisi suara tersebut. Melihat langit di kejauhan, awannya panjang, dan beberapa masalah tumpang tindih, dan hati Erikin seperti akumulasi awan dan kabut. Jika ingin bisa bebas bepergian antara bintang biru dan daratan dunia dewa, maka warisan galaksi Master Mulia harus dia usahakan untuk mendapatkannya. Setidaknya harus memiliki kemampuan untuk masuk kembali ke wilayah rahasia galaksi. Tapi itu tidak mudah. Di antara para kultivator yang masuk, dia tidak masuk peringkat di garis depan, dan dia menghabiskan beberapa waktu untuk merawat Vinola Su sebelumnya. Selain itu, masih ada masalah besar. Nico Bai. Para tahanan diinterogasi sebelumnya, seperti dugaan Erikin, penyerangan dan pembunuhan terhadapnya sebelumnya memang diatur oleh kultivator wilayah asing, dan itu adalah Nico Bai. Dinasti Bai dan dinasti Qin telah memiliki perseteruan yang hebat dari generasi ke generasi. Sebelumnya keduanya memiliki sedikit interaksi di wilayah rahasia galaksi, Erikin tidak peduli. Akibatnya, begitu Nico Bai menembak, dia menginginkan nyawanya. Dan menurut mereka, bahkan kultivasi Nico Bai di daratan Jeoshu telah dipromosikan ke fase penilaian 2 kegagalan. Dan keluarga Xiong bersaudara, tampaknya telah mengikuti Nico Bai. Pada daftar galaksi, Nico Bai berada di urutan pertama dan keluarga Xiong bersaudara berada di urutan ketiga dan keempat. Longzu, keluarga Xiong bersaudara, Nico Bai bergabung. Erikin tersenyum dingin. Tekanan untuk mengambil warisan Dewa Bintang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, kultasis dia saat ini tidak cukup. Tapi dia tidak takut juga.
Teknik tanpa nama dan ilmu tiada dua harus dilatih ke tingkat yang bisa digunakan sebagai jurus pembunuh andalan, gumam Eric Kin pada dirinya sendiri. Cara termudah bagi dia untuk meningkatkan kekuatan adalah dua teknik ini. Teknik tanpa nama membutuhkan banyak batu mutiara awan hitam, dan ilmu tiada dua perlu memiliki pemahaman yang cukup selain segala macam hal langka agar dapat bekerja dengan baik. Untuk batu mutiara awan hitam dan berbagai bahan, bisa meminta bantuan ketua asosiasi Qingyun dan yang lainnya, tetapi teknik aku harus mempelajarinya sendiri. Bersambung.